teman-teman, kita kembali lagi ke pembelajaran secara online. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah matematika. Adapun bab yang akan kita pelajari adalah bab yang sebelumnya pernah dibahas di kelas, yaitu statistika. Sebelumnya Ibu juga pernah menjelaskan poin-poin apa saja yang akan kita pelajari di materi statistika ini. Yo, masih ingat gak? Kita akan mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, membaca data, dan juga mempelajari mengenai menyusun data. Kemudian pada kelas sebelumnya Ibu juga pernah membahas apa sih yang dimaksud dengan data. Tetapi untuk mengingat kembali, Ibu akan mengulasnya sedikit. Data adalah segala bentuk catatan atau kumpulan fakta-fakta yang dapat dijadikan informasi. Nah, contohnya tuh seperti ketika kalian Ibu perintahkan untuk mencari atau mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan daerah tempat tinggal. Nah, hasil identifikasi pekerjaan-pekerjaan tersebut itu adalah informasi, yang mana informasi tersebut disebut sebagai data. Tetapi dalam pembelajaran statistika ini, data-data atau informasi yang akan kita peroleh itu tidak akan jauh dari angka-angka. Oke? Sudah siap untuk bersahabat dengan angka-angka? Nah, yang pertama, mengenai bagaimana cara mengumpulkan data. Ibu masih ingat, terakhir kita belajar di kelas, kalian telah melakukan beberapa cara untuk mengumpulkan data berat siswa, tinggi badan, dan juga usia. Betul? Nah, di kelas kalian pernah melakukan wawancara ya, wawancara kepada teman kalian. Kalian bertanya bagaimana berapa usia mereka, kalian juga bertanya berapa tinggi badannya, dan juga ada beberapa di antara kalian yang melakukan pengukuran secara langsung kepada teman-teman kalian. Nah, hal yang kalian lakukan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data. Seperti ini kan sajian tabelnya. Apakah data hanya berkisar usia, berat badan, atau tinggi badan? Tidak. Data juga bisa berupa informasi yang diperoleh mengenai suara pemilihan kelas, seperti tabel yang disajikan di bawah ini. Di bawah disajikan beberapa hasil-hasil suara mengenai proses pemilihan ketua kelas. Di sini kita tahu bahwa Dani dipilih oleh 18 orang siswa, Iqbal dipilih oleh 12 orang siswa, dan Gali dipilih oleh 9 orang siswa. Nah, baik tabel pertama maupun tabel yang kedua itu disebut juga sebagai data. Cara mengumpulkan data ini selain dengan informasi, melihat sendiri, selain dengan mengukur sendiri, kalian juga bisa menggunakan cara wawancara, dan juga kalian bisa melakukan cara pemilihan umum ya, baik itu dengan voting ataupun dengan cara seperti pemilu. Sepertinya kalian sudah paham ya bagaimana cara mengumpulkan data. Selanjutnya itu mengenai membaca data. Nah, membaca atau menafsirkan data itu ada 2 poin. Yang pertama, kita akan belajar membaca data yang berbentuk tabel. Yang kedua, kita akan belajar membaca data yang berbentuk diagram. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan fokus mempelajari data yang berbentuk tabel. Oke, Ibu sajikan kembali beberapa data-data usia, berat badan, dan tinggi badan teman-teman. Anggaplah siswa-siswa kelas 4. Di sebelah kiri ini ada pojok nomor, kemudian nama siswa,
siswa, jenis kelamin, usia, berat badan, dan tinggi badan. Jika kalian ingin mencari nama, maka kalian fokus ke bawah urutan dari atas ke bawah, dari Maria sampai Rizky adalah data-data mengenai nama siswa. Tetapi jika kalian ingin mencari informasi mengenai berat badan, maka kalian fokus di kolom yang berat badan. Dari atas sampai bawah adalah berat badan. Begitupun informasi-informasi yang lainnya. Nah, agar lebih paham, mari kita coba sambil menjawab soal-soal yang Ibu sajikan. Oke, Ibu sajikan dulu ya soal-soalnya, biar kita bisa isi bersama-sama. Kita mulai soal yang pertama. Berapa berat badan terbesar pada data siswa tersebut? Oke, berat badan berarti kita harus fokus ke tabel yang menyajikan berat badan, yaitu yang ini. Nah, yang ditanya adalah terbesar. Berapa katanya? Lihat, yang pertama berat badan 27, 38, 25, 35, dan 42. Udah ketebak ya, berat badan terbesar itu ada di angka 42. Kita tulis. Soal nomor 2. Berapa tinggi badan terendah? Tinggi badan terendah berarti kita fokus di tabel tinggi badan. Atau kita ganti warnanya deh. Sebentar. Nah, seperti ini. Tinggi badan terendah. Lihat, ada tinggi badan 128, 132, 125, 133, dan 145. Terendah itu jatuh kepada tinggi badan 125. Kita tulis. Pertanyaan ketiga. Siapa berarti menanyakan orang atau nama yang memiliki berat badan paling rendah. Kita kembali lagi ke tabel berat badan. Lihat, yang paling rendah adalah 25. Siapa orangnya? Oh, Dewi. Berarti jawabannya adalah Dewi. Pertanyaan keempat. Siapa, masih orang, yang memiliki tinggi badan paling tinggi? Paling tinggi itu jatuh kepada, nah ini 145, yakni Rizky. Yang terakhir, berapa usia kebanyakan siswa kelas 4 pada tabel tersebut? Usia kebanyakan, kita lihat di tabel usia. Ada 10, ada 4 orang, dan yang 9 ada 1 orang. Berarti kebanyakan usia mereka adalah 10 tahun. Oke, dapat dipahami teman-teman? Kita lanjut ke bentuk yang lain. Data yang disajikan tidak berbentuk tabel, melainkan berupa deretan-deretan angka-angka seperti di bawah ini. Oke, kita coba bahas pertama satu persatu ya. Kita keluarkan dulu soalnya. Oke. Berikut disajikan perolehan nilai ulangan matematika yang diperoleh oleh Mita selama 1 semester. Jadi si Mita itu udah melaksanakan ulangan dan nilainya itu adalah 8, 9, 9, 10,
Pertanyaannya adalah berapa nilai terendah yang diperoleh oleh Mita? Nilai terendah, nilai paling kecil yang pernah diperoleh oleh Mita adalah nilai 6. Soal nomor 2, berapa nilai tertinggi yang pernah diperoleh oleh Mita? Nilai tertingginya adalah 8, 9, 10. Oh, ternyata Mita pernah mendapatkan nilai sempurna 10. Pertanyaan ketiga, berapa kali Mita mengikuti ulangan matematika? Jika ditanya berapa kali, maka kita hitung nih berapa kali nilai yang dia peroleh. 1, kita ganti warna ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata Mita pernah mengikuti ulangan matematika sebanyak 10 kali. Dari mana caranya? Kalian tinggal hitung saja deretan nilai-nilai si Mita ini. Berapa kali nilainya, ada berapa? Kalau ada 10, berarti Mita sudah mengikuti ulangan 10 kali. Kalau ada 15, berarti Mita telah mengikuti ulangan 15 kali. Paham? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nilai berapa yang paling sering diperoleh oleh Mita? Oke, nanya nilai yang paling sering nih. Kita hapus dulu ya yang sebelumnya. Nilai paling sering berarti nilai yang paling banyak, teman-teman. Nilai yang paling banyak. Nilai yang paling banyak. Oke, kita hitung ya. 8 ada 1, ada 2 kali 8. Coba kalau nilai 9, 1, 2, 3. 3 kali nilai 9. Nilai 10, 1, 2. 2 kali. Nilai 6, 1, 2 kali. Terakhir nilai 7, 1. Nah, dilihat dari warna, yang paling sering adalah nilai 9 karena 3 kali Mita mendapatkan nilai 9. Pertanyaan terakhir, berapa kali Mita memperoleh nilai 10? Nih, ini udah ketebak yang warna ungu. Mita 2 kali mendapatkan nilai 10. 2 kali. Dapat dipahami, teman-teman? Kita lanjut ke jenis soal yang lainnya. Oke, jika disajikan datanya berbentuk seperti ini ya, bukan tabel, bukan deret angka, tapi menyusun ke bawah. Berikut disajikan data berat badan siswa kelas 4 SDN Yayasan Beribu, katanya. Ada 24 kilo, 35 kilo, 37, 26, 46, dan seterusnya. Apa pertanyaannya? Oke, kita keluarkan satu persatu. Sorry. Maaf teman-teman, kepijit. Nah, oke, kita lihat soal yang pertama. Berapa jumlah siswa SD Yayasan Beribu nih? Siswa kelas 4 SD Yayasan Beribu, katanya. Kita hitung. Dan sama seperti tadi, berapa kali Mita mengikuti ulangan, bedanya ini berapa kali jumlah siswa, karena setiap angka mewakilkan jumlah siswa. Kalau tadi setiap angka mewakilkan nilai ulangan Mita, kalau ini setiap angka mewakilkan berat siswa. Kita hitung yang barisan ke samping ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya 1, 2,
2, 3, 4. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti siswanya ada 20 anak. Kalian boleh sih menghitung manual satu-satu, tapi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Lebih cepat tinggal kalian kalikan saja bagian atas dikalikan dengan urutan yang ke bawah. Pertanyaan nomor 2. Banyak siswa yang memiliki berat badan di bawah 30 kilo. Di bawah 30 kilo ada berapa? Oke, kita hapus dulu nih biar bersih. Yang di bawah 30 kilo ya, kita kasih tanda. Nah, ada 24 nih, cocok. 35 jangan, 37 jangan, 26 cocok. 45 jangan, 58 apalagi? Oh ini 21 cocok. 23, 24, 33 jangan, 24 lagi, 35 jangan, 27, 31 jangan ya karena lebih dari 30, 40 lebih, 21 lagi, 38 jangan, 36 jangan, 45 jangan, dan 32 jangan. Berarti yang di bawah 30 kilo adalah, kita hitung garis merahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 siswa yang beratnya kurang dari 30 kilo. Pertanyaan ketiga, berapa sih berat terbesar siswa kelas 4? Sama seperti pertanyaan sebelumnya, berat terbesar teman-teman. Kita hapus. Berat terbesar, Ibnu udah kelihatan nih, paling dominan 58 kilo. Siapa ya kira-kira? Kemudian soal terakhir, berat terendah pada siswa kelas 4. Paling rendah, coba 24, 35, kisaran di 20-an ya. Tapi ternyata yang terendah itu ada di angka 21 berat terendah. Kalau ditanya berapa berat terendah, yang orang yang beratnya paling rendah, kalian jawab 2 orang karena angka 21-nya ada 2. Karena ini pertanyaannya adalah berat terendahnya, berarti cukup kalian jawab 21 saja. Paham? Oke. Pembahasan soal tipe selanjutnya. Ada juga beberapa orang yang menyajikan data berbentuk tabel yang berbentuk seperti ini, teman-teman. Ada kolom nilainya, nilai, dan juga ada kolom banyak siswa. Secara tidak langsung, jika kalian bingung, Ibu jelaskan nih. Di tabel ini artinya orang yang nilainya 60 itu ada 3 orang. Orang yang nilai 70 itu ada 11 orang. Yang nilai 80 ada 4 orang. Yang nilai 90 ada 2 orang. Yang nilai 100 ada 1 orang. Oke, apa sih pertanyaannya? Mari kita buka. Nah, yang pertama ditanyakan, berapa jumlah siswa? Untuk menjawab pertanyaan jumlah siswa, berarti kalian jangan fokus ke kolom nilai, melainkan fokus ke kolom banyak siswa. Kalian jumlahkan 3 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Ayo, 11 tambah 3 14, 14 tambah 4 18, 18 tambah 2 20, 20 tambah 1 21. Yang selanjutnya, banyak siswa yang memperoleh nilai terendah.
banyak siswa nih. Nilai terendah, berarti kalian lihat dulu ke kolom nilai. Nilai terendah itu berapa? Oh, 60. Ada berapa yang nilai 60? Ternyata ada 3 orang. 3. Oke. Nomor 3. Banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Banyak siswa lagi nih yang ditanya. Kalian fokus dulu ke nilai. Nilai tingginya adalah 100. Jumlahnya adalah 1. Oke. Yang terakhir, nilai paling banyak. Oh, nilai paling banyak kalian lihat lagi di jumlah. Berapa nih nilai paling banyak? 11. Paling banyak. Nilai berapa 11 itu? Ternyata nilai 70. Jadi nilai 70 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa kelas 4. Karena ada 11 orang nih yang nilainya 70. Begitu teman-teman. Dapat dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ada tugas nih. Tugasnya kalian kerjakan soal di buku paket halaman 190 nomor 1, 2, dan 3. Latihan dikerjakan di buku catatan matematika beserta soalnya ya. Jangan lupa soalnya ditulis, soal ABCD-nya. Tapi apabila sajian tabel atau datanya nggak usah. Jadi kalian langsung ke soal yang ABCD-nya ya, bukan soal nomornya. Oke? Kemudian dikumpulkan saat masuk sekolah. Jadi kalian tidak usah menfotokan tugasnya, cukup dikerjakan, disimpan, dan dikumpulkan saat masuk sekolah. Tugasnya dikerjakan sendiri, jangan oleh orang tua ya, tapi kalian boleh bertanya jika tidak paham. Dan tidak boleh bekerja sama antar teman. Jika kalian merasa belum paham, kalian juga boleh langsung tanya ke ibu secara personal chat ya, jangan di grup, jadi di PC aja via WA. Oke, sekian pembahasan matematika dari ibu. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.